Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Pak Kelas 5 Maka, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat wa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita keberkahan dengan hadir semuanya diberikan kesehatan. Dan salawat salam berdoakan kepada Allah semua sampaikan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama Pak sekalian, kelas 5 Maka. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah teladan Luqmanul Hakim. Ya, maka hari ini kita akan melanjutkan materi tentang muamalah. Apa yang tahu apa itu muamalah? Ya, muamalah adalah merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, nah, maka di dalam agama Islam materi muamalah salah satunya adalah jual beli. Oke, siapa yang pernah tahu dengan jual beli? Oke, apa itu jual beli? Ya, ya, silakan Yulika diulangi. Ya, transaksi untuk memperoleh sesuatu ya. Oke, baik. Kalau kita lihat di sini jual beli akan kita pelajari ada 4. Ya, pertama pengertian, kedua syarat, ketiga ada rukun dan keempat ada jenis. Ya. Kita lihat pertama pengertian dari jual beli. Kita lihat dulu 2 gambar ini ya. Ada 2 gambar. Pertama ada gambar ibu-ibu sedang membeli sesuatu di pasar ya. Nah, ini adalah pasar tradisional terjadinya jual beli. Kemudian yang kedua juga ada ibu-ibu membeli sesuatu di supermarket. Nah, ya. Baik, kita lihat pertama jual beli. Lihat pengertian jual beli. Nah, tadi yang disampaikan oleh temannya adalah kegiatan atau transaksi untuk memperoleh barang atau bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat. Nah, sekarang tempat itu tidak hanya pasar, ya bisa di mana saja. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin di 2 pekan sebelumnya adalah praktek market day. Siapa yang pernah menjadi penjual waktu market day? Oke, bagus. Yang pernah menjadi atau yang ikut menjadi pembeli? Baik. Nah, artinya kelas 5 Maka sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, itu untuk pengertiannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Islam mengaturnya. Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali berupa perniagaan atau perdagangan atas dasar suka sama suka di antaramu. Nah, jadi pada ayat ini Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar kecuali ada perniagaan atau ada perdagangan ya.
Ada rukun dan ada syarat. Apa itu rukun? Adalah hal-hal yang harus terpenuhi, yang wajib ada. Kalau satu tidak ada maka batal jual belinya atau tidak sah jual belinya. Sementara syarat adalah hal-hal yang harus ada namun tidak wajib atau tidak harus terpenuhi semuanya. Ya, mari kita lihat. Pertama ada rukun jual beli. Pertama ada si penjual. Tadi sudah Bapak tanya, siapa yang di penjual? Tadi sudah ada. Sudah ada si pembelinya. Tadi juga sudah ada yang angkat siapa yang menjadi pembeli. Ya. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat adalah ada akad atau ijab kabul, ya, atau ucapan pembeli kepada si penjual. Nah, dalam hal ini untuk ucapan sigok sendiri tidak harus pakai ucapan mulut lagi, karena kita sudah berada di era digital dan teknologi. Nah, apa contohnya? Salah satunya adalah transaksi online. Nah, misalnya nih, anak Bapak membeli barang, apa yang pernah membeli barang secara online? Pakai apa online-nya? Pakai Shopee misalnya kita beli baju atau beli sepatu, ya. Kita tidak bertemu langsung dengan orang yang menjualnya, tapi dengan atas suka sama suka kita percaya dengan orang yang menjual, maka kita bayar seharga barang dan menunggu beberapa hari sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka barangnya sampai sesuai dengan alamat yang ditentukan. Nah, itu salah satu adalah transaksi jual beli pada zaman sekarang atau di era modern. Nah, zaman dulu sebelum ada digital ini, belum ada teknologi, orang jual belinya seperti apa, Pak? Ada namanya sistem barter. Pernah dengar sistem barter? Apa itu? Ya, menukarkan barang dengan barang. Contohnya apa? Contohnya ini, Bapak punya pensil, ya. Kemudian kita tukarkan dengan iPad. Jadi kalau dulu kan tidak ada, ya, iPad atau satu buku misalnya, ya. Jadi ketika seseorang punya pensil ditukarkan dengan buku, maka harga pensil sama dengan harga buku. Nah, seperti itu. Itu dulu namanya yang sistem barter, ya. Kalau sekarang barter tidak ada lagi karena kita sudah beralih ke era menggunakan uang. Oke, siapa yang ada uang di kartunya? Nah, oke. Baik. Ya, jadi ada 4 rukun jual beli, ada penjual, pembeli, ada barang dan ada ijab kabulnya. Nah, kemudian adalah syarat lagi. Nah, syarat jual beli, syarat penjual dan pembeli pertama berakal sehat. Ketika temanya sehat, akal semua. Oke, baik. Sehat itu apa maksudnya, Pak? Bisa membedakan antara uang 10.000, 20.000, 50.000 dan uang 100 atau alat tukar, ya. Nah, udah tahu dia. Yang kedua adalah berkehendak sendiri. Nah, jadi kalau orang berbelanja itu, kalau dia tidak ingin, tidak mau, dia maka tidak akan jadi dia berbelanja. Ya. Dan ketika balik atau dewasa. Nah, untuk syarat ini tidak mesti harus dewasa dulu kamu baru boleh ikut berbelanja. Sekarang masih di zaman anak-anak umur 10, 11 tidak boleh. Syarat sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, yang keempat tidak mubazir. Nah, artinya apa yang kamu beli itu tidak sia-sia. Ada yang membeli barang terus tidak dipakai, ada. Misalnya membeli makanan, membeli kue, terus sudah dibeli terus tidak dimakan, terus dibuang aja ke tong sampah, ada seperti itu. Ada tidak? Ya, yang itu masih pernah. Nah, itu yang namanya mubazir. Ya. Jadi sia-sia uang yang dibayarkan tadi karena tidak terpakai barangnya, ya. Nah, kemudian syarat barang adalah pertama suci atau najis. Nah, kalau tidak ada suci atau tidak bernajis maksudnya, ya. Contoh, di kantin pernah beli apa ya?
tetapi dia sudah berubah rasanya. Boleh tidak? Tidak ya, karena sudah tidak suci lagi, sudah ada najis di situ, ada kotoran, apalagi di dekat toilet. Nah, begitu juga dengan makanan. Kamu bisa lihat di mana saja makanan. Ada makanan misalnya kue kecil-kecil yang di atas meja itu, tapi sudah ada dihinggap lalat di situ. Tapi kebanyakan orang masih mau dia untuk membelinya. Nah, ini itu harus hati-hati, ya. Nah, ketika membeli sesuatu, membeli barang, pastikan barangnya bersih, tidak ada najis. Nah, atau juga kita membeli yang jelas-jelas ada najis atau kotorannya. Contohnya apa? Kita membeli ikan, membeli ayam, tetapi memang yang sudah busuk. Kita belum dimasak lagi toh, tapi dia sudah ada baunya, itu juga tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, sama dengan yang tadi, ada manfaatnya. Ini adalah sama dengan tidak mubazir tadi. Jadi kalau kita berbelanja, membeli barang, kalau tidak ada manfaatnya, maka juga tidak diperbolehkan. Kemudian barang itu jelas milik sendiri. Ini untuk orang yang berjualan nih, ya. Nah, nanti pada masa yang akan datang kita tidak tahu akan jadi seperti apa. Tapi kalau kita lihat orang yang berjualan, yang menjual barangnya harus punya dia sendiri. Jangan punya orang lain, atau maksudnya punya orang lain yang dimiliki tidak sepengetahuan orang itu, atau barang yang dicuri. Nah, gitu ya. Tapi Pak, di luar sana ada ibu-ibu yang jual kue itu Pak, tapi bukan ibu itu yang punya kue itu Pak, tapi orang lain Pak. Apakah itu boleh? Boleh tidak? Boleh. Ya, karena yang yang diperdagangkan itu adalah atas pengetahuan si pemilik barang. Nah, itu boleh ya. Nah, lalu yang keempat, barangnya diketahui dan mudah diserah terimakan. Contoh seperti yang tadi kita beli kue, beli jajanan ya. Yang tidak mudah diserah terimakan apa contohnya? Apa? Oh, yang di online itu ya? Iya. Kalau yang digital ya, oke. Nah, jadi memang kalau kita main kayak game online, kemudian dia tidak bisa diterima, maka itu termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Apalagi saat ini banyaknya namanya judi online. Nah, itu ya. Kita berpikirnya jual beli ini adalah menurut syariat Islam yang diperbolehkan. Jadi itu rukun dan syarat jual beli, ya. Nah, jadi anak-anak yang kita terima ini sudah boleh, dan kemarin sudah kita praktikkan di marketing. Nah, itu salah satunya yang menunjang dari atau yang mendukung dari kegiatan jual beli menurut syariat Islam. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini nih, Islam memberikan apa-apa atau rambu-rambu atau peringatan. Oh, kalian ada namanya jual beli yang terlarang, ya. Pertama, jual beli yang diharamkan. Apa dia? Jual beli yang diharamkan seperti narkoba atau narkotika. Ada di sini yang tahu dengan bentuk narkotika itu? Nah, yang obat-obat terlarang itu ya, ada kamu yang pernah tahu? Nah, nanti boleh dicek di Google. Kemarin sudah ada ya, kayak daun ganja, ada pil gitu ya. Itu barang-barang yang terlarang yang ditetapkan oleh pemerintah. Minuman keras, nah ini yang lebih penting nih, daging babi. Ya, kita sudah jelas di dalam Al-Quran ya diharamkan memakan daging babi. Ya, tuh. Kemudian menjual kupon dalam bentuk perjudian tadi yang dibilang tadi, perjudian online tadi itu ya. Nah, itu yang diharamkan. Kemudian semua bentuk jual beli atau dengan cara menipu atau berbuat curang. Nah, itu yang sangat diharamkan oleh agama Islam. Yang kedua, ini agak unik. Jual belinya sah tapi terlarang. Nah, kalau bisa dari jual beli sah tapi terlarang ini adalah yang harus kita hindari, ya. Oke, yang pertama menimbun barang yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya terjadi ketika BBM naik, minyak goreng naik harganya. Nah, ada orang
dibelinya minyak goreng banyak-banyak, terus disimpannya di dalam gudang. Nanti ketika orang sudah butuh minyak goreng, dijualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi. Itu namanya menimbun barang atau BBM atau bahan bakar minyak. Ya, nah dibelinya banyak-banyak, nanti ketika harga naik baru dijual lagi. Nah itu tidak boleh. Nah kebanyakan orang yang pelaku usaha seperti itu karena mereka tidak mengerti dengan agama Islam, ya, dengan hal-hal yang dilarang menurut syariat. Yang kedua, menjual barang untuk keperluan maksiat. Contohnya apa ya? Tadi ya, yang penjualan obat-obat terlarang, narkotika tadi itu dia ada di tempat kita ini, ada Pak, ada dia, cuma kita aja yang nggak tahu. Dan itu pihak berwajib juga sulit untuk menemukannya. Nah, tapi bukannya tidak ada, ya ada dia. Nah ini kita harus hati-hati. Yang ketiga, menjual barang hasil curian. Biasanya yang hasil curian itu banyak terjadi pada saat mau hari raya Kurban. Apa dia? Orang yang mencuri hewan ternak. Hewan ternak itu sapi, kambing, ya. Misalnya kayak ayam kan ada untuk jadi kurban kan. Kambing dan sapi gitu ya, dari daerah lain dicurinya hewan ternak orang terus dibawanya ke daerah lain pula. Pak, bagaimana kalau kita mau berkurban tapi kita tidak tahu? Kalau kita tidak tahu maka kita tidak terkena dosanya. Tapi kalau kita nyatanya tahu, maka harus terkena. Yang keempat, membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau ada perjanjian. Contoh, di kantin itu ada berbagai macam makanan yang dijual ya. Misalnya anggaplah ada kue tadi. Kue itu sudah dipesan oleh Safia. Ya, pas saat akan dibeli, ternyata Feral ingin pula kue. Nah, terus Safia membeli kue itu dengan harga 2.000 satu. Feral apa katanya? Biar Bu, saya aja Bu, saya beli satu kue 5.000 katanya. Boleh? Nah, itu jual beli yang terlarang namanya. Tidak boleh kita membeli yang sudah dibeli oleh orang lain. Nah, jadi karena kita ingin mendapatkan barangnya, kita naikkan harganya. Itu tidak boleh. Dan itu banyak terjadi Pak, banyak terjadi. Ya, siapa orang tuanya yang ada pelaku usaha atau punya usaha? Angkat tangan 1, 2, 3, 4. Itu ya. Oke, baik. Maka itu angkat tangannya. Nanti boleh cerita sama orang tuanya. Ya, kita belajar dari jual beli ini menurut syariat Islam. Ya. Nah, ada enggak yang terjadi kelakuan kecurangan dari orang lain, ya, yang membuat orang tuanya rugi, seperti itu ya. Jadi itu juga menjadi tambahan pelajaran bagi kita. Oke, yang kelima adalah membeli barang dengan harga yang lebih tinggi untuk menjatuhkan pedagang lainnya. Nah, sama dengan yang tadi, membeli barang yang lebih tinggi untuk menjatuhkan orang lain. Misalnya di pasar itu kita lihat banyak nih. Ini ada orang jual kios daging ya kan? Kios daging kelas 3, 4 sama-sama daging dijualnya loh. Tapi bisa saja setiap kios itu berbeda harganya. Nah, salah satunya ini, ya, untuk untuk menjatuhkan dagangan orang lain. Nah, itu juga dilarang di dalam agama Islam. Ya, nah dari 4 ini tentang jual beli, ada pengertian, ada rukun dan syarat, dan jual beli yang terlarang sudah kita ketahui. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang praktik jual beli? Boleh, silakan angkat tangannya. Silakan. Ada tidak? Oke, baik, kalau tidak ada, boleh dan Bapak isi dulu yang tantangannya dan di halaman 52 ini ya. Silakan diisi, sesuaikan pernyataan berikut dengan sebut
sampingnya. Ya, yang tantangan ya. Ya, ikut aja dulu. Baik, 5 makan. Oke, setelah kita mempelajari dari pengertian, kemudian syarat dan rukun jual beli serta jual beli yang terlarang menurut agama Islam, maka sudah dapat kita simpulkan. Nah, pertama, manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan hidupnya atau yang disebut dengan makhluk sosial, ya. Yang kedua, jual beli adalah kegiatan yang memperoleh sesuatu dengan cara menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Nah, untuk saat ini kita sudah biasa melihat menukarkan barang dengan uang, karena menukarkan barang dengan barang atau sistem barter terjadi pada masa yang lalu atau zaman dahulu. Kalau sekarang dengan teknologi sudah berkembang, bahkan kita jarang juga menemukan pembayaran secara langsung, tapi sudah ada pembayaran secara non tunai atau transfer. Kemudian prinsip dari hukum jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, sedangkan yang disebut dengan riba yang diharamkan atau melebihkan daripada pembelian atau pembayaran yang kita lakukan di awal. Yang keempat, prinsip jual beli atas dasar keriduan atau suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Ya. Yang kelima adalah jual beli yang harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka jual belinya tidak sah atau batal. Yang keenam, kita wajib meninggalkan jual beli yang haram dan terlarang seperti yang sudah kita uraikan pada materi di atas tadi. Ya. Baik, nama Pak kelas 5 maka. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham semuanya tentang jual beli ini? Nah, maka setelah kita mempelajari jual beli ini, silakan nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menurut prinsip syariat agama Islam. Ya, jadi ada ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29 yang perlu kita baca kembali dan kita ulang-ulang agar kita ingat tentang cerita Allah yang membolehkan jual beli. Ya, baiklah, sampai di sini kita cukupkan untuk pertemuan tentang jual beli dan nanti silakan dikerjakan tugas yang terdapat pada halaman 53 sampai 54 sebagai pengayaan atau pemberian pengetahuan tentang jual beli ini. Ya, baik, sampai di sini Pak Wan cukupkan. Kita akhiri pembelajaran dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.